saya Hendriang 651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menentukan ukuran pemusatan data tunggal. Nah, ukuran pemusatan data tunggal itu diantaranya adalah mean, median, dan modus. Nah, bagaimana cara menentukan ketiga istilah ini? Simak terus videonya sampai selesai ya. Untuk kalian yang belum subscribe channelnya, boleh kalian klik dulu ya subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh tolong kalian klik like-nya juga, atau kalian bagikan juga kepada teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya, tentukan mean, median, dan modus dari data berikut ini. Saya berikan dua contoh soal data tunggal yang disebutkan satu persatu ya. Jadi nanti ada juga data tunggal yang dalam bentuk tabel, akan kita bahas juga. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, soal nomor 1. Jadi di sini ada yang mendapat nilai 6, 7, 9, 5 dan seterusnya. Oke, kita bahas ya. Jadi kita disuruh menentukan mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, cara menentukan mean adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi datanya kita jumlahkan, lalu kita bagi ada berapa banyak data yang kita jumlahkan tadi ya. Nah, jadi ini kita tambahkan pelan-pelan. Dari sini datanya ya, 6 tambah 7 tambah 9 tambah 5, hati-hati jangan sampai ada yang terlewat sampai nilai terakhir. Lalu dibagi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, jadi banyak datanya 10, maka dibagi 10. Nah, ini setelah dijumlahkan nanti hasilnya 73. Dibagi 10, 7,3. Jadi untuk data nomor 1, meannya atau rata-ratanya adalah 7,3. Seperti itu, mudah ya. Lalu kita tentukan median. Median itu artinya nilai tengah. Jadi kita menentukan yang ada di tengahnya itu nilai berapa. Tetapi sebelum menentukan nilai tengahnya, jangan lupa datanya diurutkan dulu dari yang paling kecil. Diurutkan dulu. Ini kan dia urutannya berantakan ya. Ada angka 5-nya di belakang, lalu 6-nya di depan. Nah, kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini angka 5. Angka 5-nya muncul 2 kali. Jadi kita urutkan dulu ya. 5-nya muncul 2 kali. Nah, saya biasanya kalau sudah saya ambil angkanya, saya coret untuk menunjukkan bahwa nilainya sudah pernah saya ambil ya. Lalu setelah nilai 5, nilai 6. Nilai 6-nya muncul 1 kali. Lalu nilai 7. Nilai 7-nya muncul 3 kali. Ya, sambil kita hitung. 1, 2, 3. Lalu nilai 8. Nilai 8-nya muncul 1 kali. Lalu nilai 9. Nilai 9-nya muncul 2 kali. Lalu nilai 10. Nilai 10-nya muncul 1 kali. Nah, karena semua angka sudah saya coret, berarti semua angka sudah saya ambil. Untuk memastikan lagi, saya akan hitung benar gak sih ini ada 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata benar. Nah, sekarang kita akan menentukan mediannya atau nilai tengahnya. Kira-kira yang paling tengah nilai berapa? Nah, kalau saya untuk data yang seperti ini, saya akan buang 1 angka yang depan, lalu saya buang satu angka di belakang, seperti itu. Nah, saya akan maju pelan-pelan, nanti kan kita akan ketemu di tengah ya. Coret 1 di depan, 1 di belakang, coret 1 di depan, 1 di belakang, coret 1 di depan, 1 di belakang. Nah, ternyata kita akan mendapatkan sisa 2 angka yang ada di tengah. Kalau kita coret juga dua-duanya kan habis ya. Maka untuk data yang jumlahnya genap ya, seperti ini yang jumlah datanya ada 10, maka pasti nanti ada 2 angka yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi bagaimana cara menentukan mediannya? Kita cari rata-ratanya ya. Jadi mediannya kita jumlahkan kedua angka itu, lalu kita bagi 2. Jadi nanti ini 14 bagi 2. Jawabannya tetap 7. Kebetulan karena sama-sama angkanya 7. Kalau ini 7, ini 8, berarti mediannya 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7,5. Nah, berarti untuk soal ini mediannya 7. Seperti itu ya. Untuk yang jumlah datanya genap. Oke. Lalu sekarang yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dari semua nilai ini, nilai berapa yang paling sering muncul?
Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari yang sudah kita urutkan di median tadi bisa juga ya. Ternyata angka nilai 5 muncul 2 kali, nilai 6 muncul 1 kali, nilai 7 muncul 3 kali, 8 1 kali, 9 2 kali, 10 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah nilai 7 sebanyak 3 kali. Itulah modusnya. Jadi modusnya adalah nilai 7. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan nomor 2. Perhatikan lagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan contoh yang kedua ya, yang nilainya 70, 75, 85 dan seterusnya. Seperti yang nomor 1, kita diminta menentukan mean, median dan modusnya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Mean itu ingat tadi adalah nilai rata-rata. Caranya jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ini datanya dijumlahkan dulu, kita tambahin satu-satu. 70 tambah 75 tambah 85, datanya dari sini ya. Nah, jangan lupa jangan sampai ada data yang kamu lewatkan ya. Lalu setelah kamu salin semua ditambah, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Ini datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka kita bagi 9. Lalu kita hitung dulu ya. 70 tambah 75 tambah 85 sampai yang paling terakhir nanti hasilnya 720. Lalu kita bagi 9, 720 bagi 9 pas jawabannya 80. Jadi rata-ratanya atau meannya adalah 80. Oke. Nah, sekarang median. Nah, median adalah nilai tengah. Ingat, untuk menentukan median jangan lupa datanya diurutkan dulu dari yang terkecil. Nah, maka data ini kita urutkan dulu ya, seperti yang tadi ya. Nah, ini yang paling kecil adalah nilai 65. Kita coret. Lalu nilai 70. Kita coret. Lalu nilai 75. 75-nya ada 2 ya. Saya coret 2 kali. Jangan lupa ditulisnya 2 kali juga. Lalu 80-nya 1 kali. Lalu 85-nya 2 kali. 85-nya 2 kali. Kemudian 90-nya 1 kali. Dan terakhir 95-nya 1 kali. Nah, di sini semua sudah saya coret angkanya, maka harusnya sudah diwakili semua ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, pas. Kita tentukan mediannya dengan cara kita coret 1 angka di depan, 1 angka di belakang, 1 angka di depan, 1 angka di belakang. Terus ya, maju terus 1 angka 1 angka. Nah, ini bedanya menentukan median untuk data yang jumlahnya genap dan ganjil. Untuk yang pertama tadi jumlah datanya kan 10 genap, maka mediannya nanti terletak di antara 2 angka yang paling tengah. Kita tambahkan dulu baru bagi 2 ya, yang tadi yang nomor 1. Tapi kalau yang jumlah datanya ganjil seperti yang nomor 2 hanya 9 data, maka pasti nanti ada 1 angka yang ada di paling tengah. Contohnya untuk soal ini, ternyata setelah kita coret 4 angka di depan, 4 angka di belakang, sisa 1 angka di tengah yaitu angka 80. Jadi untuk soal nomor 2 ini mediannya adalah 80. Pas ada 1 angka di tengah. Seperti itu ya. Yang ini. Terus modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, data yang paling sering muncul yang mana? Kita lihat angka 65 muncul 1 kali, 70-nya 1 kali, 75-nya 2 kali. Berarti 75 lebih sering muncul daripada 65 dan 70 gitu ya. Nah, kita lihat terus sampai belakang, ternyata ada 2 angka yang muncul 2 kali, yaitu angka 75 dan angka 85. Karena mereka sama-sama muncul 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya muncul sekali, maka 75 dan 8 ini sama-sama menjadi modusnya. Jadi modusnya boleh lebih dari 1 angka. Ya, jadi modusnya atau data yang paling sering munculnya ada 2, yaitu angka 75 dan 85, karena sama-sama muncul 2 kali. Kalau misalnya semuanya muncul 1 kali aja bagaimana Pak? Tidak ada yang muncul lebih banyak dari yang lain. Maka modusnya adalah tidak ada. Jadi modusnya boleh juga dijawab tidak ada kalau memang tidak ada yang lebih banyak dari yang lain. Oke, saya akan berikan contoh soal ketiga yang dalam bentuk tabel. Simak terus ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan contoh soal ketiga. Kalau data tunggalnya dalam bentuk tabel ya. Jadi saya kasih 2 contoh lagi deh. Ini
data tunggal dalam bentuk tabel yang jumlah datanya ganjil, yaitu 55 data. Yang ini yang jumlah datanya genap, kalau yang ini 50 data ya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menentukan median modus untuk data yang dalam bentuk tabel tapi masih data tunggal. Kenapa ini termasuk data tunggal? Karena angkanya masih sendiri-sendiri. Ini cara bacanya gini ya. Berarti anak yang nilainya 65 ada 6 orang, seperti itu. Anak yang nilainya 70 ada 8 orang. Demikian seterusnya ya, sampai anak yang nilainya 95 ada 4 orang. Jadi ini sebenarnya kalau ditulis dalam bentuk barisan seperti tadi, ini 65 aja ada 6 kali. Jadi 65,65,65 sampai 6 kali. Seperti itu ya, karena datanya cukup banyak, jadi kita kelompokkan lagi menjadi tabel. Tapi masih data tunggal, masih sendiri-sendiri ya. Kita mulai dari menentukan mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Caranya sama, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data, ini kan 65-nya ada 6 orangnya. Berarti 65 tambah 65 tambah 65 sampai 66 kali. Ditambah lagi 70 ada 8 orang. 70 tambah 70 tambah 70 sampai 8 kali. Nah, kalau pakai cara itu kan lebih lama, lebih capek, dan lebih panjang ya. Jadi kita pakai cara lain. Boleh juga kamu menentukan jumlahnya dengan cara kamu kalikan. Jadi jangan 65 tambah 70 tambah 75 ya, bukan gitu ya. Ini 65-nya ada 6 orang, 70-nya ada 8 orang. Berarti kalau mau cepet langsung dikali aja. 65 kali 6, 70 kali 8, 75 kali 11, 80 kali 10 dan seterusnya ya. Jadi kita kalikan satu persatu. 65 kali 6, lalu kita tambah 70 kali 8, lalu kita tambah 75 kali 11 sampai 95 kali 4. Kita tambahkan semua kan jumlah data ya. Lalu dibagi sama banyak data. Banyak datanya bukan 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ada 7 data. Bukan. Ini memang nilainya cuma ada 7 macam. Tapi pesertanya lebih dari 7 ya, karena 65 aja udah 6 orang, 70 aja udah 8 orang. Jadi jumlah datanya, frekuensinya kamu jumlahkan 6 tambah 8 tambah 11 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 4 ya, gitu ya, mudah-mudahan paham. Lalu kita kalikan pelan-pelan ya. 65 kali 6 390 ditambah 70 kali 8 560, demikian seterusnya ya. Kamu kalikan satu persatu sampai 95 kali 4 itu 380, dibagi sama ini pelan-pelan 6 tambah 8 14 tambah 11 25 dan seterusnya. Kamu tambahkan sampai 4, nanti dapatnya 55 data. Ternyata di sini tuh ada 55 angka sebenarnya ya. Lalu kita jumlahkan lagi 390 tambah 560 tambah 825 terus sampai 380. Nanti kita dapatkan 4350 dibagi 55. Jawabannya 79,09090909 dan seterusnya. Jadi 0,09-nya nggak habis-habis ya. Nah, supaya nggak terlalu panjang kita putus, kita bulatkan saja. Nah, biasanya sih pembulatan dia ambilnya sampai 2 angka di belakang koma. Nah, tapi kebetulan ini 0,9. Nah, jadi kita bulatkannya ke depan aja ya, ke 1 angka belakang koma. Karena di belakang nolnya lebih dari 5. Jadi kalau 05, 06, 07, 08, 09, nolnya kita tambahin 1. Tapi kalau 01, 02, 03, 04 tetap koma 0 ya. Atau kalau mau 2 angka belakang koma juga boleh. Kalau mau 2 angka belakang koma, karena yang dilihat berarti angka keduanya. Karena di belakang 9 angkanya 0, maka 9-nya nggak perlu ditambahin 1. Jadi kalau mau 2 angka 0,9, 79,09 kalau 2 angka belakang koma. Kalau 1 angka belakang koma berarti 79,1 gitu ya. Nah, ini cara menentukan rata-rata. Sekarang median. Nah, untuk median, karena ini datanya ada 55 data. Untuk tadi yang contoh nomor 1 dan nomor 2 yang datanya nggak terlalu banyak, kita kan tinggal coret-coret aja ya. Dari depan 1, belakang 1, maju sampai nanti kita ketemu 1 angka di tengah. Tapi kalau untuk yang datanya 55, kalau kita jabarkan sampai 55 kali kan kelamaan ya.
Jadi kita langsung cari tahu ada di posisi keberapa mediannya ya. Jadi untuk data yang dalam bentuk tabel, cara menentukan mediannya seperti ini. Kita cari dulu posisi mediannya ada di data keberapa. Caranya seperti ini. Jadi mediannya ada di data untuk yang jumlah datanya ganjil ya. Ya contoh seperti ini kan 55 kan ganjil. Untuk yang jumlah datanya ganjil maka mediannya ada di data ya, jumlah datanya kamu tambahin 1 terus dibagi 2, khusus untuk yang jumlah datanya ganjil. Nanti nomor 4 jumlah datanya genap saya ajarin lagi. Jadi 55 tambah 1 kan 56, terus kita bagi 2, 56 bagi 2 itu 28. Nah 28 ini bukan mediannya, jadi mediannya bukan 28, tapi mediannya ada di data ke-28. Nah kamu cari di tabel ini data ke-28 ada di posisi mana. Nah kamu dari depan ya. Jadi ini 65 kan ada 6. Berarti nanti data yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu semua nilainya 65. Lalu maju, berarti yang nomor 7 itu udah 70 gitu ya. Nah 6 tambah 8 kan 14. Berarti dari nomor 7 sampai nomor 14 itu nilainya 70 semua gitu. Kita mau nyari yang ke-28 ya, jadi kita tambahkan 6 tambah 8 14, 14 tambah 11 25. Sampai sini baru data ke-25, berarti data ke-26 nya ada di sini. 25 tambah 10 kan 35. Berarti dari 26, 27, 28, 29 sampai 35 itu adanya di kelompok ini, yaitu nilainya 80. Nah kita butuhnya data ke-28, maka data ke-28 itu ada di sini ya, berarti mediannya adalah 80 karena data ke-8-nya ke-28 nya ada di kelompok nilai 80. Jadi mediannya 80. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang yang terakhir modus. Modus itu yang paling sering muncul. Berarti kamu tinggal lihat frekuensinya aja. Kalau ini berarti 65-nya muncul 6 kali, ini berarti 70-nya muncul 8 kali. Cari yang paling tinggi berarti. Yang paling tinggi 11 ya, di antara semua frekuensinya yang paling tinggi 11. Artinya nilai 75-nya muncul 11 kali, itu paling banyak. Berarti untuk nomor 3 modusnya 75. Bukan 11 tapi 75-nya ya. 11 ini untuk menunjukkan bahwa dia itulah yang paling banyak muncul. Jadi modusnya 75. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang keempat ya. Masih yang dalam bentuk tabel, tapi kali ini jumlah datanya genap, supaya kalian bisa tahu bedanya cara menentukan median untuk data yang jumlahnya ganjil atau genap dalam bentuk tabel bagaimana. Oke, tapi sebelumnya kita akan menentukan meannya dulu ya. Untuk meannya caranya sama seperti yang nomor 3. Kita jumlahkan datanya lalu dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya berarti kita kali dulu ke bawah ya, karena ini yang nilainya 3 ada 2, yang nilainya 4 ada 5, yang nilainya 5 ada 6, demikian seterusnya ya. Jadi kita kali dulu 3 kali 2, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 12, 7 kali 11, 8 kali 8, dan 9 kali 6. Kita jumlahkan ya, itu nanti namanya jumlah data. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya itu yang bawah, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan ya. Tapi 2 tambah 5 tambah 6 itu namanya banyak datanya. Karena ini menunjukkan jumlah nilai yang diwakili oleh yang di atas. Jadi banyak datanya 2 tambah 5 tambah 6 tambah 12 tambah 11 tambah 8 tambah 6. Kita hitung pelan-pelan, 3 kali 2 6 seterusnya ya. Sampai nanti ini 2 tambah 5 tambah 6 dan sampai belakang itu nanti nilainya 50 ya. Nah ini kita jumlahkan lagi, nanti dapat 323 dibagi 50, jawabannya 6,46, pas berhenti di sini. Jadi dia tidak perlu ada pembulatan. Jadi meannya 6,48 gitu ya. Nah untuk mediannya sekarang nih, karena jumlah datanya 50 berarti genap. Ingat tadi untuk yang nomor berapa ya, nomor 2 kalau nggak salah, yang jumlah datanya genap, maka mediannya akan terletak di antara 2 angka. Ya kan? Kalau yang jumlah datanya ganjil, dia akan pas di 1 angka aja. Maka untuk yang datanya ganjil tadi tinggal jumlah datanya 55 ditambah 1 kan 56. 56 bagi 2 28 tadi ya. Berarti dia mediannya ada di data ke-28, pas di situ.
Tapi untuk yang jumlah datanya 50 seperti nomor 4, maka dia akan terletak di antara yang 50/2 ditambah 50 tambah 1/2. Maksudnya gini, jumlah datanya kita bagi 2 dulu, kan kita mau nyari tengahnya ya. Nah, dia jumlah datanya kan 50, kita bagi 2, berarti kan 25. Maka nanti ada 25 data ke kiri, 25 data ke kanan. Berarti nanti mediannya terletak di antara data ke-25 dan data ke-26. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini 50 tambah 1 kan bagi 51 bagi 2 kan 26 ya. Jadi dia terletak di antara data ke-25 dan data ke-26. Kita tambahin bagi 2 gitu ya. Oke, ini saya lupa ditulis bagi 2-nya. Oke. Jadi kamu cari data ke-25 dan data ke-26, kamu jumlahkan bagi 2, itu mediannya ya. Nah, tadi cara nyari data ke-25-nya gimana? Ini data yang pertama dan keduanya ini 2 tambah 5 7, berarti 3 4 5 6 7 adanya di sini gitu ya. Tambahkan yang bagian frekuensinya sampai ketemu yang ke-25 dan 26. 2 tambah 5 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 12 25. Berarti data ke-25-nya ada di ujung data yang kelompok 6 ya. Jadi kan saya ulang ya, 2 tambah 5 kan 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 12 25. Maka data ke-25-nya pas ada di bagian terakhir yang kelompok yang ke nilai 6 ya. Nanti nilai 26-nya dia udah ganti kelompok, nilai 26-nya udah masuk ke sini yang nilainya 7. Jadi untuk data ke-25-nya nilainya 6, ditambah untuk data yang ke-26-nya nilainya 7. Kita bagi 2, 13 bagi 2, hasilnya 6,5. Inilah mediannya. Jadi mediannya 6,5, terletak di antara data ke-25 dan ke-26, kita bagi 2. Mudah-mudahan paham ya. Untuk modus itu data yang paling sering muncul. Ini paling mudah, tinggal cari aja yang frekuensinya paling gede. Yang paling gede itu frekuensinya 12. Jadi modusnya adalah nilai 6 karena dia muncul sebanyak 12 kali. Oke? Nah, demikianlah cara menentukan median modus untuk data tunggal. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.